Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kemudahan, kenikmatan, serta hidayah dalam berbagai hal sehingga kita sampai di pagi hari ini, yaitu sesuai yang kita rencanakan, yaitu pengadaan pelatihan meningkatkan pemahaman profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Yang saya hormati pemateri yaitu Bapak Guko Engelbertus Gugoh Widiatmoko SH MPD yang telah berkenan hadir untuk kegiatan pada pagi hari ini sebagai pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Purwantoro 5. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pada kurikulum Merdeka saat ini berbagai dimensi profil pelajar Pancasila itu terdapat dimensi bernalar kritis. Bernalar kritis ini sangat penting untuk era saat ini, bagaimana pendidikan utamanya guru sebagai ujung tombak mendidik anak-anak itu tumbuh dewasa menjadi sosok yang memiliki nalar kritis. Jadi respek atau respon terhadap apapun masalah atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Bagaimana nalar kritis ini dibutuhkan dalam kehidupannya kelak, termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berinteraksi dengan lingkungannya, cara menghadapi orang dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini sangat cocok, sangat sesuai dilaksanakan di sekolah kita, apalagi sekolah kita berada di tengah-tengah wilayah boom industri keripik tempe dengan berbagai olahan tempenya. Nah, ini terus harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai Sanan, wilayah Sanan ini yang sudah terkenal tidak hanya nasional bahkan mendunia, mati karena gara-gara generasi penerusnya tidak lagi memiliki jiwa kritis ataupun kreatif. Nah, jadi tetap semoga kelak kita ketika sudah tidak lagi aktif mengajar di wilayah sini, bahkan saya mungkin sudah tua atau bahkan tiada, tapi kita ternyata mulai hari ini paling tidak dan waktu-waktu sebelumnya kita berperan membentuk sosok-sosok warga Sanan ini, yaitu murid kita ini untuk tetap menerapkan nalar kritis dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga menjadi ladang amal kita sebagai pahala yang mengalir karena kita telah berperan dalam ilmu pengetahuan, utamanya dalam hal bernalar kritis. Mungkin itu, jadi sekali lagi kita belajar pada ahlinya apa sih yang harus kita lakukan untuk membentuk siswa yang bernalar kritis. Kita manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Semoga teori-teori maupun contoh-contoh yang disampaikan oleh pemateri bisa kita aplikasikan pada anak-anak sehingga anak-anak juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan urusannya. Semoga yang menjawab salam saya ditambahkan rezekinya. Semoga yang menjawab salam saya semakin meningkat karirnya. Soalnya kalau sudah ngomong itu lupa waktu saya. Nah, sekarang apa korelasinya? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bahwa ini urusannya bukan sekedar profesi guru. Ini bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan. Kamu keren, guys. 1, 2, 3. Lagi, satunya. Ini saya keren. Ayo coba lagi, 1, 2, 3. Kamu keren, guys. Kamu keren, guys. Saya.
Akhirnya muncul. Nama saya Lailatul Badriyah, biasa dipanggil Bu Laila. Di sini saya mengajar kelas 3 di SDN Purwantoro 5. Apa yang saya lakukan dengan satu kertas dan gunting yang saya miliki di sini adalah saya membentuk sebuah hati. Kenapa demikian? Karena hati ini sangat lembut. Kita sebagai manusia semua memiliki hati. Kita sebagai guru punya hati, siswa punya hati, orang tua punya hati. Maka dari itu, jangan sampai kita ini merusak hati tersebut. Kita harus bisa menjaganya agar hati ini tidak rapuh. Kalau kita memiliki gunting ini tajam. Jika kita mengguntingnya, maka hati ini akan rapuh. Jika rapuh, dia akan sakit. Ketika sakit, dia akan terus mengenangnya sampai dia dewasa. Jangan sampai kita sebagai guru itu merusak hati yang dimiliki anak-anak. Jangan sampai kita memarahinya, karena hati mereka akan hancur dan bisa diingat ketika mereka dewasa. Makanya saya sebagai guru, saya harus bisa menjaga hati anak-anak agar hati itu tetap lembut. Kemudian mereka senang berada di sekolah bersama saya sebagai guru. Tidak hanya hati mereka yang perlu kita jaga, hati orang tua juga perlu kita jaga. Hati kita terutama perlu kita jaga. Karena ketika hati kita baik, kondisi kita baik, kita bahagia, kita senang, maka ketika memberikan pembelajaran di kelas, kita juga akan bahagia. Ketika kita bahagia, murid bahagia, orang tua bahagia, semua bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini dengan selembar kertas dan gunting yang saya miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Bu Harini Birowati, Kepala Sekolah SDN Purwantoro 5. Kali ini saya menyampaikan hasil karya saya dengan bahan yang diberikan oleh pemateri berupa selembar kertas dan sebuah gunting. Saya membentuk semacam alur ini ya. Saya gunting dari luar sampai ke dalam. Jadi kayak alur pusaran air, pusaran kertas tapi ini ya. Ini mungkin kalau bagi guru bisa dimanfaatkan, tidak semuanya, yang bagian ke tengah saja, untuk mengenalkan siswa tentang adanya energi. Jika dilengkapi dengan lilin yang menyala. Nah, kalau untuk orang dewasa, pembelajaran orang dewasa, artinya apa? Ternyata dengan hanya misalnya kita anggap 2 personil antara orang bernama kertas dan orang bernama gunting untuk suatu tujuan atau penyampaian tidak lengkap. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu masih memerlukan pihak lain. Pihak lain namanya orang yang bernama lilin sama korek. Nah, itu akhirnya tercapai tujuan. Jadi secara umum kita ingin mencapai tujuan itu tidak bisa bekerja sendiri. Inilah manfaatnya bekerja sama dengan pihak lain, melibatkan banyak orang lain. Tidak bisa antara nama kertas dan gunting ini egois saja, punya tujuan tertentu tapi tidak melibatkan banyak orang. Jadi mau tidak mau harus bisa menerima kelebihan kekurangan orang lain, kemudian menerima saran orang lain, seperti itu agar tercapai suatu tujuan. Kemudian kalau dalam bentuk saya gabung tadi sebelum saya gunting ada pusaran. Nah, ini seperti labirin yang membentuk ke satu titik. Artinya apa? Ternyata di dalam perjalanan hidup seseorang ini untuk mengetahui inti kehidupan harus dari yang luar dulu. Ibaratnya kalau mau makan buah, ingin buah salak, nah harus memotong dulu, mengambil dengan duri-durinya itu, mengupasnya, kadang ketelusupan, akhirnya dikupas. Prosesnya dari anak-anak sampai orang dewasa itu menginginkan menikmati buah salak itu prosesnya banyak. Nah, kehidupan juga seperti itu. Ternyata untuk
mengenal atau memahami inti kehidupan harus melalui banyak proses. Seolah-olah berputar-putar gitu tidak jelas, tapi banyak pengalaman susah, sedih, ya, kemudian kebahagiaan, bencana, macam-macam harus dilalui untuk akhirnya di inti kehidupan memahami apa sih sebenarnya kita ini menjalani kehidupan, intinya untuk apa. Jadi pemahaman seperti itu memang harus digembleng dengan beragam hal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Siswa, kertas putih itu siswa, dan gunting ini adalah benda yang memang tajam ya Pak ya. Nah, saya memberikan pilihan kepada siswa tersebut, gunting dengan siswa. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu harus melalui dengan namanya cobaan, milih yang mana, ingin sakit atau inginan. Tapi kalau nama saya Pak Agung. Kebetulan saya adalah wali kelas 2 ya, yang berbeda, tapi bisa dibentuk menjadi satu yang sama dari dua negara, sehingga walaupun berbeda ini dengan bentuk yang berbeda diharapkan nanti mencapai tujuan sama, yaitu menjadi anak yang bermanfaat, yang berguna bagi bangsa, nusa, bangsa dan negara. Amin. Nariknya sampai nusa dan bangsa ya. Dari SDN Purwantoro 5 Kota Malang. Ngeri, tepuk tangan. Ya. Nariknya ke sana, Pak. Ngeri, Pak. Kok keren seperti itu ya Bapak tadi? Mikirnya itu apa? Ya, barangnya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Bu Ima, saya wali kelas 5. Tadi di awal saya diberi kertas kosong dan juga gunting dan diminta untuk membuat apa saja. Ya. Kemudian saya mengibaratkan kertas kosong itu adalah siswa dan gunting itu adalah kami sebagai guru. Jadi kita punya kesempatan untuk membantu siswa, termasuk juga membentuk siswa mau diharapkan di masa depan itu menjadi seperti apa. Apalagi di SD itu adalah dasar, jadi kita sebagai pondasi mau membentuk siswa ini berkarakter seperti apa, berpengetahuan apa, dan punya keahlian khusus apa yang mungkin orang tuanya sendiri itu belum menemukan kelebihan dari putra-putrinya. Namun kita yang setiap hari bertemu bisa tahu, oh anak ini ternyata pintar gambar, padahal di rumah katanya males, nggak suka baca. Oh ternyata kesukaannya bukan membaca tapi menggambar. Nah, kita bisa gali potensi anak tersebut. Maunya masih main padahal belajar. Berasa bermain. Begitu Pak, terima kasih. Bagaimana membangun sekolah serasa rumah? Ya, serasa rumah. Di rumah di Seneni. Nah, sekolah di Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Triartono, guru PJOK dari SDN Purwantoro 5. Nggih, Pak. Saya tadi membuat, saya tidak panjang lebar Pak ya. Jadi saya membuat suatu kacamata renang. Kacamata renang. Banyak analogi yang disampaikan ya. Pikiran liar. Baik, Bapak itu dia bisa mandiri, Pak. Fungsinya kacamata adalah melindungi, ya. Jadi nanti ilmu tersebut digunakan untuk melindungi dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita ibarat kita berenang tidak memakai kacamata, kolam tersebut banyak kapuri, dia akan merasa pedih, Pak. Ya. Nah, fungsinya iritasi. Jadi fungsinya kacamata adalah untuk melindungi dirinya sendiri, gitu, Pak. Melalui ilmu yang kita ajarkan tadi. Jadi cara siswa murid kita mendengar guru itu harus dipahami. Sehingga apa? Kamu itu diterangkan malah gambar. Kamu diterangkan malah. Demikian juga Pak Waja. Tapi paham. Loh, ya enggak? Luar biasa. Maka selanjutnya Ibu. Jaya.
Iya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Septiana. Saya guru wali kelas 6. Oh, wali kelas Mohon 6. maaf saya karena tidak mengikuti dari awal. Ketika saya diberikan kertas kosong, saya hanya memikirkan satu hal. Sebuah pohon. Nggih. Di sini saya akan berusaha menanamkan karakter dasar kepada peserta didik bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat diperlukan tempaan-tempaan yang kuat. Tadi setelah dikasih gunting dan kertas ya, di sini saya membuat sebuah bunga. Kalau Bu Seti tadi adalah sebuah pohon. Kalau saya bunganya Bu ya. Dan di sini mempunyai akar, daun, dan di sini ada bunga. Untuk peserta didik saya, kenapa? Nanti kita kalau di saat kita menjadi tumbuh kembang, kita akan harus mempunyai pondasi yaitu akar yang kuat jika kita nanti tumbuh kembang menjadi orang yang besar. Karena apa? Di sana nanti kalau nanti kita menjadi orang-orang yang sukses, semakin kita sukses juga di situ terpaannya juga kencang. Masih ada waktu. Apa yang didapat selama mengikuti kegiatan pagi hingga siang ini? Setelah saya mengikuti kritis, saya lebih paham apa itu benar kritis yang disampaikan dan ini saya mungkin di sini saya akan hal baru yang akan saya dapat, yaitu saya lebih memotivasi diri saya sendiri untuk menumbuhkan peserta didik untuk bernalar kritis yang sesuai dengan kehidupan yang real yang terjadi, yang dialami siswa dalam menyelesaikan masalah secara logika. Dan anak-anak bisa saya terapkan di sini, nanti suatu saat akan saya terapkan di sini dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi saya akan memberikan motivasi. Setiap pagi saya wajibkan, ini saya menumbuhkan dimensi benar kritis. Saya mewajibkan peserta didik saya setiap pagi itu bercerita kepada saya. Malah Pak, begitu. Terima kasih. Monggo maju. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya sangat bersyukur pada pagi hingga siang hari ini kami telah diberikan wawasan mengenai dimensi bernalar kritis. Di sini kami bersama Pak Kukuh telah disadarkan bahwasannya kita ini sebenarnya sudah bernalar kritis. Mulai dari keluarga, di masyarakat, kemudian di sekolah, di tempat kita bekerja ini, kita itu sudah bernalar kritis. Nah, itu kita sudah disadarkan. Kemudian hanya di sini kita itu dibantu, diberi pandangan oleh Pak Kukuh, kita itu dapat mengendalikan cara untuk berpikir bernalar kritis. Seperti itu, kita juga diberi pandangan untuk dapat menumbuhkan berpikir bernalar kritis kepada siswa, yaitu dengan diberikan pertanyaan pemantik. Seperti pertanyaan kami tadi, bagaimana cara menumbuhkan bernalar kritis kepada siswa dengan cara diberikan pertanyaan pemantik, kemudian agar siswa tersebut itu bisa memberikan umpan balik atas pertanyaan tersebut. Kemudian juga dengan berpikir bernalar kritis, kita dapat mengidentifikasi masalah, kemudian kita dapat menemukan solusi yang efektif serta efisien. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Pada pelatihan siang hari ini kita langsung diberi praktek bagaimana cara menerapkannya pada siswa ya, dengan contoh-contoh yang sudah diberikan berupa buku dan materi yang bisa kita pelajari selanjutnya untuk kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah ini. Selain itu, selain kita guru bukan hanya sebagai sumber ilmu tapi sebagai fasilitator, bagaimana beliau juga bagaimana untuk memberi semangat pada kita, selain mendapat seorang guru dapat mendidik menjadi siswa yang titik-titik, entah itu berprestasi dan istrinya mempunyai keahlian yang sesuai bidang nantinya, bagaimana juga beliau juga memberi semangat kepada saya juga kepada teman-teman yang lain untuk menjadi guru yang entah itu yang inovatif ataupun itu ya, intinya guru yang memiliki label yang beda dari guru yang lain.
Dan juga itu juga dengan ini terima kasih atas ilmunya Pak Kuko, juga menambah bagaimana strategi kita, menambah hal baru sudah tadi diberikan contoh-contoh konkret bagaimana strategi yang menarik siswa agar merangsang siswa untuk bisa belajar berpikir kritis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, terima kasih Pak Kuko yang sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang kami dapat, dan saya bersyukur dari sini hal yang baru yang bisa saya dapatkan adalah kegiatan ini adalah tentang pentingnya bernalar kritis dalam sebuah pembelajaran di kelas. Kemudian saya bisa memotivasi anak-anak supaya setiap pembelajaran selalu memperhatikan, dan selalu anak-anak itu saya motivasi untuk selalu bertanya apa yang mungkin masih dalam benaknya yang belum jelas. Dan di situ saya selalu memotivasi siswa supaya siswa ini lebih paham apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan di sini setiap hari atau mungkin saya selalu mengawasi anak-anak di kelas itu, ada beberapa mungkin siswa di saat masuk itu biasanya ada yang cahaya, intinya dia mungkin perilakunya ada yang dari rumah sudah dibawa ke sekolahan, itu biasa murung atau sedih, itu biasa saya secara mandiri Pak, setelah pembelajaran biasa saya panggil, kemudian saya motivasi apa sih yang terjadi seperti ini, kemudian dia bercerita seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelatihan ini dapat saya simpulkan bahwa sebagai seorang guru kita tidak boleh egois untuk bisa masuk ke dalam suatu pelajaran. Terkadang kita harus menggunakan tema yang lebih konstekstual, yaitu tentang lingkungan peserta didik. Jadi kita tidak hanya berpaku pada buku materi saja, tetapi kita bisa menggunakan media yang lain maupun lingkungan sekitar peserta didik. Selain itu, sebagai seorang guru sebaiknya melakukan inovasi agar mampu berbeda dengan guru lain. Seperti pepatah yang dikatakan, jika orang lain dapat melakukan sesuatu hal yang biasa, maka jadilah seseorang yang melakukan dengan luar biasa. Terima kasih. Ngeri, keren nih. Datang terakhir, closingnya Jaya, yes. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Kuko yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi sampai siang hari ini, karena saya merasa pelatihan ini sangat menarik karena tidak hanya teori yang diberikan oleh Pak Kuko, tapi juga kita bisa praktek langsung bagaimana cara penerapannya nanti dalam pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik. Dari pelatihan ini ada hal baru yang saya dapat, yaitu guru itu perlu dan penting sekali untuk memiliki pikiran bernalar kritis, karena kita harus berpikir secara menyeluruh. Kita menghadapi siswa-siswi itu yang beragam dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kita siap memiliki pikiran bernalar kritis, maka kita juga bisa siap untuk mengajari anak-anak bernalar kritis. Karena pada dasarnya bernalar kritis itu sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Maka kita tinggal mengarahkan dan juga memberikan pemantik-pemantik agar anak-anak ini lebih kreatif dan juga lebih berani. Karena mungkin mereka hanya menyimpannya dalam hati pertanyaan-pertanyaan itu atau ide-idenya, namun mereka tidak berani untuk mengekspresikan atau menyampaikan kepada kita. Lah, dari sini kita bisa belajar untuk memantik anak-anak bisa menyampaikan pendapat, sehingga kita tahu apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh peserta didik. Seperti itu Pak, terima kasih. Iya. Ibu kepala sekolah yang dahsyat, tajam, terpercaya, tajam. Gila. Harus saya serahkan ke MC. Monggo. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, ternyata luar biasa sekali. Jadi intinya untuk membangun bernalar kritis pada siswa itu dimulai dari gurunya yang juga harus kreatif. Jadi harus juga mampu mengkritisi apa yang harus dilakukan oleh guru
agar tercipta nalar kritis dari siswa. Kemudian tentang penyampaiannya Pak Kukuh hari ini luar biasa, Pak. Ternyata di luar bayangan, nanti mendengarkan materi ngantuk gitu ya, nggak masuk gitu ya. Ternyata sangat menarik, dari jam 8 sampai jam sekian ini tidak terasa. Ternyata mungkin bahkan harusnya kurang, soalnya tidak ada keterbatasan waktu. Jadi terima kasih sekali. Nah, hal seperti inilah mungkin nanti sebagai contoh Bapak Ibu guru ketika menerapkan materi di kelas. Jadi tidak hanya lewat ceramah-ceramah, tapi kreativitas yang beragam ini malah masuk gitu ke anak-anak. Tadi ada lagu, ada permainan, terlibat langsung. Kok nggak sempat ngelamun sampainya Pak hari ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Mungkin itu hanya segelintir saja yang disampaikan ke kita, belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Siapa tahu nanti tahun depan kita bisa mengundang lagi. Terima kasih Pak Gugu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu kita, kepala sekolah yang dahsyat, tajam, terpercaya, setajam silet. Jaya, jaya, jaya. Yes.